Baik pemirsa, sebelum kita masuk kepada kendala dari UMKM dan juga pembiayaannya, yang menjadi perhatian penting kita adalah tadi kita sudah bahas bahwa ekonomi syariah ini begitu baik jika dimanfaatkan betul oleh UMKM. Tetapi Prof. Anggito, kalau kita lihat saat ini mungkin masih banyak terlihat UMKM belum memanfaatkan penuh dari ekonomi syariah ini. Anda melihatnya bagaimana Pak? Apakah ini memang kurangnya literasi kepada masyarakat atau seperti apa? Ya, prinsipnya begini, ekonomi syariah itu kan inklusif ya, Oke. tidak eksklusif. Jadi sebetulnya yang kita lakukan, pemerintah lakukan memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada pelaku untuk memanfaatkan ya. Jadi saya prinsipnya tidak mendikotomikan syariah non syariah, tapi dari sisi keinginan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Dari sisi kebijakan, dari sisi mendorong edukasi ya, literasi maupun mendorong atau membuka kesempatan untuk menarik para investor-investor pemula ya. Kita buka yang namanya misalnya sukuk untuk retail ya, sukuk retail. Kemudian untuk saham dan reksadana yang untuk investor-investor pemula ya. Jadi dengan 100.000 Anda sudah bisa menjadi investor syariah. Nah, itu cara yang kita pakai termasuk UMKM memudahkan mereka untuk akses kepada perbankan syariah, kepada keuangan syariah. Itu adalah bagian dari usaha untuk menarik mereka secara inklusif ya, tidak mewajibkan, biar mereka memilih sendiri. Pada akhirnya yang dipilih itu adalah mana yang memberikan pelayanan terbaik, pricing yang paling kompetitif ya. Kemudian terms yang paling memudahkan kan gitu kan ya. Jadi pada akhirnya keuangan syariah itu ataupun ekonomi syariah juga harus kompetitif kan, tidak bisa pemerintah itu langsung seperti Pak Dadan sampaikan ya itu sesuai dengan kondisi yang ada di lokal aja gitu. Tetapi saya berkeyakinan bahwa ekonomi syariah itu bisa kompetitif gitu ya. Karena dia punya prinsip syariah yang itu mengandung unsur kepatuhan ya, bagi umat Islam kan hukumnya wajib bagi kita untuk tapi kalau negara belum bisa menyediakan ekonomi syariah ya silahkan saja. Tumbuh itu dengan natural, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah itu melalui tadi edukasi, literasi, mendorong investor kecil, investor besar yang menggunakan instrumen berbasis syariah. Oke, tapi kalau Prof. Anggito sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang ekonomi syariah ini dinilai memang cocok sekali untuk UMKM dengan prinsip-prinsipnya seperti bebas riba, kemudian juga dengan prinsip kesejahteraan, atau seperti apa, Prof? Kalau prinsip syariah jelas ya, dia nirlaba, riba, bebas riba, tidak ghoror, tidak maisir dan sebagainya, itu jelas ada di dalam prinsip-prinsip yang sebetulnya itu adalah keunggulan dari ekonomi syariah itu karena dia bersifat adil, tapi juga harus kompetitif, profesional dan pelayanannya harus lebih baik ya. Jadi sebetulnya sekali lagi yang kita lakukan, pemerintah lakukan adalah memberikan kesempatan ya. Secara inklusif silakan, dan itu bukan eksklusif miliknya umat Islam, tetapi juga seluruh umat ataupun seluruh masyarakat bisa memanfaatkan dengan syarat tentu dia layanan yang terbaik, dia kompetitif dan sebagainya ya. Jadi itulah yang pemerintah lakukan ya supaya mendorong tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah. Oke, bisa dilihat dari keunggulan-keunggulan prinsip yang sempat tadi sudah disampaikan begitu ya Prof. Anggito ya. Pada akhirnya game-nya adalah service oriented, kemudian profesional tadi ya. Kalau mau ke bank ya pasti orang nyari yang paling, kalau mau pinjam ya paling murah, pricingnya paling bagus. Kalau mau nyimpen ya pricingnya yang kompetitif kan begitu ya. Prinsipnya kalau mau investasi di surat berharga yang konvensional sama syariah, pada akhirnya kan dilihat di samping itu adalah soal kepatuhan ya, tapi juga soal mana yang lebih benefit ya bagi nasabah maupun bagi pengusaha itu sendiri ya. Oke, baik. Tapi Bu Munifa, kalau sebagai pelaku UMKM sendiri, Anda melihatnya memang apakah permasalahan utama yang memang dirasakan oleh UMKM adalah permodalan atau bagaimana, Bu? Semuanya. Oke. Permodalan menjadi penting, tetapi ketika sudah dikasih permodalan, maka manajemen pun menjadi penting juga.
Kenapa menjadi penting? Ketika mereka dikasih modal, lalu kemudian modal yang udah diberikan kepada mereka tidak diarahkan untuk apa dan dibinanya seperti apa. Yang paling penting adalah kontinuitas, karena kalau UKM kami agak lebih cenderung kepada UKM karena ini kita betul-betul membangun ekonomi rumah tangga. Jika mereka dengan modal yang sudah didapatkan lalu dibiarkan begitu saja, maka modalnya yang awalnya mau pinjam untuk produksi barang, untuk usaha, terus nggak dibimbing, nggak dibina, nggak didatengin, maka mereka ya akan dikemanakan tuh modal gitu. Nah, sudah modal berada, sudah modal dapat, itu kan memang modal menjadi hal yang penting. Maka pola pembinaan baik secara manajerial, produksinya, pemilihan barang yang tadi halal atau haramnya. Nah, kemudian setelah itu mereka produksinya seperti apa, pelatihannya, baik pelatihan sistem keuangan, penulisan keuangan, sampai pada pengemasan seperti apa, dilatih sedemikian rupa, sampai yuk dipasarkan. Memang lagi yang rada agak krusial itu adalah pemasaran. Pemasaran ini merupakan hal krusial. Maka kami berharap itu ke depan itu kita punya bagaimana nih pola memasarkan hasil produk-produk UMKM. Sekarang pun kan sudah banyak para pemerintah kan di daerah-daerah itu sudah membuat boleh dikata program-program pengemasan, dan halalnya pun sudah banyak. Mereka buat itu. Nah, ketika mereka buat itu, bagaimana kita berpikir keras untuk membantu mereka tadi secara manajerial keseluruhan, manajemen pemasarannya, sehingga jangan sampai modal sudah dapat, diproduksi sedemikian banyak, kemudian diajarkan juga cara pengemasannya, terus barang itu numpuk di rumah atau di gudang karena bingung untuk memasarkannya. Ini yang harus kita pikir bersama-sama supaya hasil mereka satu kesatuan secara manajerial berjalan. Maka itu yang harapan prinsip UKM menjadi UMKM, UMKM menjadi terus naik kelas, itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke, pemasarannya artinya, Pak Riza, kalau kita melihat di kancah pasar global, sebenarnya kan produk-produk halal seperti ini itu nilai perputaran ekonominya cukup tinggi. Di tahun lalu 2,4 triliun. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, kita tuh konsumen halalnya nomor 4, tetapi produsen halalnya nomor 10. Apa kemudian yang membuat ini terjadi, Pak Riza? Ya, saya kira harus dipahami bahwa halal kan sudah bukan lagi sekedar urusannya tadi yang dibilang oleh Prof. Anggito, ya, ini bukan milik 1-2 orang saja atau 1-2 umat saja, tapi ini sudah menjadi gaya hidup yang berkembang, ya, hidup sehat, hidup bersih, ya, dan seterusnya. Nah, maka oleh sebab itu wajar saja pasarnya menjadi lebih kompetitif, akan dicari, ya, dimanapun itu. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, bahwa tadi kalau disebutkan usaha mikro, kecil, menengah kita ini tentu pendekatannya tidak seragam, ya, Mbak, ya. Jadi mungkin untuk yang kecil menengah menjadi penting kita dorong masuk ke pasar global, ya, bila mana pasar domestiknya sudah memadai. Tapi di saat yang sama yang mikronya ada low touch untuk mereka bisa memanfaatkan pasar yang ada di dalam negeri kita. Nah, dalam kaitan dengan tersebut tentu upaya-upaya pendampingannya pasti berbeda, ya. Jadi misalnya kalau yang mikro ini yang populasinya 99,6% dilatih dengan segitu banyaknya pelatihan, kapan jualannya? Kan begitu. Kalau yang kecil dan menengah dilatih dari A sampai Z, terus dari mana waktunya untuk mulai berproduksi, kan lebih kurang begitu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah mendorong klaster-klaster ekonomi kita yang tumbuh. Saya ambil contoh tadi, dikatakan bahwa tahun lalu kita punya ekspor untuk produk syariah itu bersekitar 40-an, ya, miliar US dollar, ya. Nah, dari ekspor tersebut kita lihat sebagian besar adalah kontribusinya atau 400 miliar US dollar, kontribusi paling besarnya adalah dari sektor makanan dan minuman. Yang bisa kita identifikasi dari hulunya sampai ke hilirnya bisa jadi itu sangat terkait dengan klasternya UMKM. Saya ambil contoh nih yang paling konkret mungkin di makan bergizi gratis. Kalau kita buka ekosistemnya makan bergizi gratis, di paling hulu suppliernya, ya, petani, nelayan, peternak, pekebun itu ada 29 juta lebih kurang, yang itu adalah pastinya usaha mikro dan kecil. Kalau kita pergi ke dapurnya, di dapurnya itu adalah usaha kecil menengah, ya, yang kalau dari data kami yang main di makanan minuman itu sekitar 2,2 juta,
yang 30.000 diantaranya itu adalah yang bergerak di untuk penyiapan makanan ini ya, Prof. Nah, lalu ada di hilir, yang paling hilir untuk waste management. Ya, ini ada sisa hasil makanan yang sungguhnya ini bisa diolah untuk menjadi ekonomi baru yang bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Sumber protein untuk pakan, ikan, ternak, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, seluruhnya ini ekosistem bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah mengembangkan satu ekosistem yang dapat meningkatkan produktivitas daripada usaha mikro, kecil, dan menengah kita. Tidak seragam. Misalnya saya ambil contoh dalam konteks kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu ada segmentasi yang memang menyasar kepada usaha mikro atau bahkan ultra mikro. Ya, misalnya untuk usaha dengan kredit super mikro. Lalu ada yang usaha kecil di sana ya dengan kredit kur kecil kita. Lalu ada yang bangunan klaster dengan menggunakan kur klaster ya misalnya atau kur khusus kita yang nilai pinjamannya bisa lebih besar dan seterusnya. Nah, ekosistem ini, pembiayaan ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita sejalan dengan pertumbuhannya. Jadi nggak bisa itu kalau yang mikro dikasih yang gede pembiayaan ya akhirnya dia beban utangnya makin besar sementara produktivitasnya tidak memadai. Pun sebaliknya. Jadi saya melihat bahwa kita bersyukur di Indonesia bahwa hampir seluruh skema pembiayaan di dunia ini ya di banyak negara di dunia ini ada di Indonesia hari ini. Mau menyasar ke mikro, ultra mikronya sudah ada. Kita punya PNM, ya, kita punya PIP dan seterusnya. Kalau mau nyasar di kecilnya kita ada, kita punya KUR di sana, ya, dan seterusnya. Kalau mau yang lebih gede, yang mau ekspor juga kita ada. Kita punya bank untuk ekspor daripada produk-produk UMKM kita. Jadi ini yang kita ingin dorong dan mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi yang lebih luas, saya kira ini menjadi sangat bermanfaat. Utama tadi makan bergizi gratis, ini peluang besar sekali, 171 triliun ya Prof. Rencana ya, tahun ini 171 triliun, besar sekali. Terima kasih. Oke, baik, nanti kita akan dalami lagi pemirsa bagaimana kemudian dampak ke depannya terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.